Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film yang berjudul Reborn, di mana film ini mengisahkan seorang pria yang merupakan seorang pembunuh bayaran paling mematikan. Namun dirinya diburu oleh jenderal tentara karena dianggap telah berkhianat. Wah, pasti udah penasaran kan? Tanpa berlama-lama, rilekkan badan, tarik napas dalam-dalam, pernyaman posisi rebahan, dan kita bahas ceritanya. Film diawali dengan sekawanan tentara yang turun dari mobil. Mereka diperintahkan oleh jenderal tentara untuk menangkap seorang ghost bernama Walker. Ghost sendiri adalah sebutan seorang tentara bayaran yang memiliki keahlian membunuh yang sangat sadis. Dengan komando dari ketua pasukan, mereka langsung menelusuri ruangan-ruangan yang ada di tempat itu. Hingga tak selang lama, akhirnya sang ghost pun memperlihatkan dirinya. Terlihat bahwa teknik membunuh ghost tersebut sangatlah matang dan mengerikan, yang akhirnya semua tentara pun harus tewas di tempat itu. Sang ketua kemudian memberanikan diri untuk mengecek keadaan tentaranya, namun dirinya harus tewas terbunuh seperti tentara yang lain, dan film pun dimulai. Scene kemudian beralih ke seorang anak perempuan bernama Sachi. Dirinya melihat seekor kucing yang mati tertabrak mobil. Dengan rasa empati yang sangat tinggi, Sachi kemudian membawa jasad kucing itu dan menguburkannya di pesisir pantai. Dengan jas yang penuh berlumuran darah, Sachi pergi mengunjungi sebuah toko kecil yang merupakan toko milik pamannya yang diketahui bernama Toshiro. Dirasa waktu sudah beranjak sore, mereka kemudian menutup toko kecilnya itu dan pergi ke sebuah warung makan untuk sekadar menggajal perut. Pemilik warung itu terlihat sangat ramah yang diketahui bernama Suno. Singkat cerita, Toshiro selalu mengalami mimpi buruk dalam tidurnya, dan di sini saya akan memperkenalkan jati diri Toshiro yang sebenarnya, di mana Toshiro adalah seorang ghost paling mematikan dalam legenda. Di suatu hari, Toshiro mendapat perintah dari jenderal tentara yang bernama Phantom untuk membunuh satu keluarga yang dianggap telah meresahkan. Singkat cerita, akhirnya Toshiro berhasil membunuh semua anggota keluarga itu dan hanya menyisakan satu anak perempuan yang tak lain adalah Sachi. Namun hati nurani Toshiro tersentuh ketika melihat gadis kecil yang tak berdaya itu dan memutuskan untuk tidak membunuhnya. Karena hal tersebutlah Phantom mengecap Toshiro sebagai pengkhianat dan berniat untuk membunuh Toshiro dengan pasukan yang ia punya. Toshiro pun sekarang tinggal bersama Sachi di sebuah kota kecil dengan sebuah toko untuk mencari penghasilan sehari-hari. Setiap kali pikirannya dihantui oleh pengalaman-pengalaman perang, Toshiro selalu mengkonsumsi sebuah obat penenang dan berjalan-jalan yang dirasa sudah cukup untuk membuat dirinya lebih tenang. Keesokan harinya, Sachi mengunjungi seorang pria lumpuh yang sedang berada di rumah sakit. Kemudian ia mengajak pria lumpuh itu untuk pergi jalan-jalan dan diketahui bahwa pria itu bernama Kenji. Kenji terlihat mengalami sebuah kecelakaan yang membuat dirinya terluka parah, dan ternyata Kenji adalah teman baik dari Toshiro, di mana saat Toshiro masih menjadi seorang ghost, Kenji mengorbankan dirinya untuk melindungi Toshiro saat berperang, yang menjadikan tubuhnya harus terluka parah dan akhirnya lumpuh. Namun Kenji sama sekali tidak menyesal atas perbuatannya itu dan malah merasa senang karena berhasil menyelamatkan Toshiro dari maut. Toshiro seringkali berkunjung ke rumah sakit untuk menanyakan penyakit mimpi buruk yang selalu menghantuinya dan merasa bahwa mimpi perang itu terlihat sangat nyata. Namun bukannya merasa takut, Toshiro malah merasa senang akibat hal tersebut karena ia dapat merasakan sensasi membunuh yang sangat luar biasa. Dalam perjalanan pulang, Toshiro merasa bahwa dirinya sedang diincar oleh pembunuh bayaran Phantom, dan benar saja terdapat seorang wanita yang mengarahkan pistol tepat di punggungnya. Namun Toshiro dengan santainya langsung membunuh wanita itu. Dirinya kemudian harus berhadapan lagi dengan seorang ghost pria. Dengan muka datar ala psikopat, mereka saling mendekat satu sama lain hingga Toshiro langsung menebas leher sang pria dengan sebuah peluru berkaliber besar yang ia genggam. Di tempat itu juga terlihat Walker yang melihat hal tersebut. Di sisi lain, Sachi terlihat sedang meneduh di sebuah pekarangan. Ia kemudian dielus oleh seorang pria yang bernama Phantom, yang tak lain ia adalah komandan tentara yang mengincar Toshiro untuk dibunuh. Tak selang lama dari kepergian Phantom, Toshiro datang menemui Sachi. Ia kemudian membersihkan tangannya yang berlumuran darah. Di sebuah warkop, Phantom dan anak buahnya yang bernama Caspar terlihat sedang menghubungi para ghost untuk bekerja sama dengan dirinya, yang tak lain untuk ditugaskan membunuh Toshiro. Caspar sendiri adalah ghost yang ahli dalam alat komunikasi. Pada malam harinya, Toshiro dan Sachi pergi sarapan lagi ke warung Suno. Namun Toshiro merasa ada yang ketinggalan di toko miliknya dan menyuruh Suno untuk menjaga Sachi sebentar.
hingga ketika Toshiro sedang berada di sebuah gang, dirinya diincar oleh sekawanan ghost yang menyamar. Namun mereka sama sekali bukan tandingan Toshiro yang dapat dengan mudah untuk membunuh mereka semua. Sesampainya di toko, Toshiro langsung mematangkan sebuah makanan dalam oven. Hingga sembari ia menunggu makanannya matang, terdapat sekawanan ghost yang memburunya. Toshiro kemudian menyelinap di balik jajanan-jajanan yang ada dan membunuh satu persatu ghost itu dengan sangat mudah, dibarengi dengan makanannya yang sudah matang. Toshiro pun langsung sarapan dengan sangat santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Hingga datang dua orang pemuda bernama Masaru dan Pok. Mereka adalah anak buah dari Kenji yang diperintahkan oleh Kenji untuk membantu Toshiro bila mengalami pertarungan. Toshiro kemudian pergi dengan menyuruh mereka untuk membawa senjata-senjata yang diperlukan. Pok dan Masaru kemudian menemui Kenji di rumah sakit. Mereka berkata mengapa Kenji sangat ingin melindungi Toshiro, padahal Toshiro lah yang telah membuat Kenji menjadi lumpuh. Mendengar hal tersebut membuat Kenji menjadi sangat murka dan berkata bahwa dirinya rela mati hanya untuk demi melindungi Toshiro. Di sisi lain terlihat seorang wanita montok yang bernama Lola. Dirinya terlihat sedang diganggu oleh dua orang pria di dalam lift. Kemudian Lola menyuruh sang pria untuk menghangatkan tubuhnya. Namun ternyata Lola adalah seorang ghost yang langsung membunuh dua pria itu dengan sangat mudah. Di sisi lain, Toshiro pergi ke sebuah telepon umum untuk menghubungi keadaan Sachi. Di saat dirinya sedang menelepon, Lola datang menemui Toshiro yang tak lain untuk membunuh Toshiro saat itu juga. Mereka kemudian bertarung di dalam tempat telepon umum itu. Namun Toshiro terlihat sangat santai sekali dan berhasil membunuh Lola sembari sambil menelepon. Toshiro kemudian mengabarkan kepada Sachi bahwa dirinya ada urusan penting dan menyuruh Sachi untuk tetap bersama Om Suno. Sachi pun terlihat sedih mendengar hal itu. Toshiro kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui Kenji. Kenji kemudian memberikan sebuah buku kepada Toshiro dan bertanya mengenai Masaru dan Pok apakah akan membantunya. Toshiro kemudian berkata bahwa mereka lumayan berguna untuk membawa barang-barangnya. Di sisi lain, Phantom dan Casper sedang menghubungi para ghost untuk membantunya membunuh Toshiro, dan salah satu ghost itu adalah Walker. Walker kemudian berkata bahwa Toshiro adalah mangsanya dan menyuruh Phantom agar tidak ikut campur dalam urusannya tersebut. Kemudian Phantom menceritakan bahwa Walker adalah orang yang paling paham tentang Toshiro, karena ternyata dulunya Walker dan Toshiro adalah teman yang sangat dekat dan mempunyai kesamaan hampir dalam semua hal, yang selalu dijuluki dengan panggilan cahaya dan kegelapan. Kembali ke rumah sakit, Kenji berkata agar Toshiro mengizinkan dirinya ikut bersamanya, karena ternyata Toshiro akan menghadapi sebuah pertempuran dengan geng Phantom. Namun melihat kondisi Kenji yang tidak berdaya, ya jelas Toshiro melarangnya untuk ikut dan menyuruhnya untuk push rank MOBA analog saja agar ranknya tidak setuk di epic abadi. Kenji sempat memaksa agar dirinya bisa membantu Toshiro untuk yang terakhir kali dan berkata bahwa ia ingin mati di medan perang. Namun Toshiro mengabaikan Kenji dan pergi dari rumah sakit itu. Di sisi lain, Pok dan Masaru terlihat sedang menyiapkan senjata-senjata yang akan mereka bawa seperti panah, pisau, tembakan, dan lain-lain. Tak selang lama, Toshiro kemudian datang menemui mereka dan berkata apakah mereka sudah siap untuk melakukan pertempuran. Pok dan Masaru pun berkata bahwa mereka sudah sangat siap. Pok sempat menawarkan sebuah pistol kepada Toshiro untuk memudahkan dirinya dalam membunuh musuh. Namun Toshiro menolak dan memilih sebuah tombak kecil yang ia rasa sudah cukup untuk membunuh beberapa musuh. Di pagi hari yang cerah, Sachi pergi keluar untuk menghirup udara segar hingga ia melihat seorang bocah yang ternyata itu adalah Casper. Toshiro yang sedang ngopi sambil udut menerima sebuah telepon dari Suno. Suno terdengar sangat panik dan berkata bahwa Sachi menghilang dari rumahnya. Suno kemudian menanyakan kepada Toshiro apakah Sachi bersama dirinya. Toshiro pun menjawab bahwa Sachi bersama dirinya. Mendengar hal itu, Suno menjadi sangat tenang kembali dan menutup teleponnya itu. Namun sebenarnya Sachi tidak bersama Toshiro, yang tak lain Sachi sudah diculik oleh Casper tadi pagi dan Casper membawa Sachi ke markas miliknya di sebuah bukit. Namun Toshiro sudah mengetahui bahwa Sachi akan diculik, itulah sebabnya ia menyiapkan senjata-senjata untuk menyerang markas Phantom. Dirinya berniat untuk menyelamatkan Sachi sekaligus membunuh Phantom yang sangat meresahkan. Sachi sendiri terlihat sedang berada di sebuah ruangan ditemani oleh Phantom dan Casper di sana. Phantom kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Toshiro karena telah mengkhianatinya demi seorang bocah wanita itu. Di sisi lain, Toshiro, Pok, dan Masaru terlihat sudah sampai di sebuah area hutan. Toshiro kemudian menunjukkan letak markas Phantom yang tepat di atas bukit dan terlihat banyak sekali tentara yang berjaga. Toshiro kemudian membuat sebuah peta dan memerintahkan Pok serta Masaru untuk menyelinap langsung ke markas Phantom.
sedangkan dirinya akan menghadapi langsung tentara-tentara yang berjaga. Diketahui bahwa pasukan Phantom berjumlah 110 orang dan itu adalah ancaman tersendiri bagi mereka. Dirasa semua sudah siap, mereka pun langsung bergegas menjalani tugasnya masing-masing. Pok dan Masaru melihat seorang yang sedang berjaga di atas tebing. Dengan kerjasama yang sangat baik, mereka langsung bisa membunuh musuh tersebut tanpa membuat kebisingan. Sedangkan Toshiro membunuh musuh-musuhnya secara terang-terangan dan menembakkan pistol ke atas langit yang membuat seluruh musuh mengetahui lokasinya. Tak butuh waktu lama, beberapa musuh pun langsung memburu Toshiro. Namun dapat dilihat bahwa Toshiro mampu membunuh para prajurit itu dengan sangat mudah. Kemudian datang lagi prajurit lain yang menghadang. Toshiro terlihat dengan mudah menangkis tembakan-tembakan yang mengarah kepadanya dengan tubuh prajurit lain yang ia buat tameng. Merasa bahwa tembakan tidak mempan kepada Toshiro, mereka kemudian memilih menyerangnya dengan sebuah pisau. Namun sama saja mereka harus terbunuh saat itu juga. Pok dan Masaru terlihat terus bekerja sama untuk sampai di markas. Namun sialnya posisi mereka harus ketahuan dan membuat banyak tentara yang datang. Dengan kerjasama yang sangat baik, Pok dan Masaru terlihat dapat menangani musuh-musuh itu. Hingga karena musuh yang datang semakin banyak, mereka kemudian memutuskan untuk berpencar. Ternyata Walker juga berada di sana. Untuk hanya sekedar pemanasan, dirinya kemudian membunuh tentara-tentara yang ada dengan sangat sadis. Dan terlihat bahwa Walker tidak berpihak kepada siapapun. Toshiro yang merasa bosan dengan tangan kosong memutuskan mengeluarkan senjata yang berupa sekop. Meski dirasa senjata yang ia pakai tidak logis, namun dirinya dapat menghajar habis tentara-tentara yang menghadangnya. Terlihat bahwa gerakan dan teknik menyerang yang dimiliki Toshiro sangatlah mematikan, yang membuat para musuh kesulitan untuk membunuhnya. Di medan perang itu, Masaru melihat Casper yang sedang berdiri ketakutan. Ia kemudian mencoba untuk menenangkan sang bocah. Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang membuat Masaru terkena serangan-serangan pada tubuhnya. Meski masih anak kecil, ternyata Casper memiliki ilmu bela diri yang cukup handal. Ia kemudian menyiksa Masaru dengan sangat sadis, yang membuat Masaru harus tewas dengan sangat mengenaskan. Di sisi lain, Pok masih sibuk bertarung dengan musuh-musuh yang terus berdatangan, hingga dirinya harus menerima kenyataan pahit ketika melihat jasad Masaru yang tergeletak sudah tak bernyawa di hadapannya. Di sisi lain, Toshiro diincar oleh seorang penyeniper mematikan, namun Toshiro terlihat tidak merasa takut sedikit pun. Bahkan dirinya berjalan dengan santai menghampiri sumber serangan itu, hingga dirinya bertemu dua orang ghost yang menghadangnya. Namun dengan sedikit tenaga yang dikeluarkan, lagi-lagi Toshiro mampu membunuh dua ghost itu dengan sangat mudah. Toshiro kemudian bertemu dengan Casper di sana. Casper sempat meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh Toshiro. Namun kenyataannya Casper hanyalah seorang bocah idiot di hadapan Toshiro. Casper yang merasa terpojok kemudian memilih bunuh diri dengan bom yang ada di tubuhnya. Namun Toshiro dengan sangat cepat mampu memutuskan kabel pengendali bom itu dan meninju Casper hingga tak bernyawa. Seperti tak habis-habisnya, Toshiro kembali dihadang oleh tentara-tentara yang datang. Ia kemudian mengeluarkan senjata parang dan langsung menghadapi musuh-musuh yang banyak itu. Hingga karena jumlah musuh yang sangat banyak membuat tubuh Toshiro mengalami kecapean. Dirinya kemudian membuka buku yang diberikan oleh Kenji, yang ternyata itu merupakan senjata utama Ghost. Dan disitulah aura mengerikan Toshiro mulai muncul. Ia kemudian bertarung dan terus bertarung, dan akhirnya Toshiro mampu memenangkan pertarungan yang sangat melelahkan itu. Toshiro juga sempat melihat Walker yang diam-diam mengawasinya. Kemudian mereka saling mengingat masa lalu, di mana ketika mereka selesai menjalankan sebuah misi, Toshiro memilih keluar dari pekerjaannya itu dan berniat untuk hidup damai bersama Sachi. Dan hal itu membuat Walker menyimpan dendam kepada Toshiro dan telah menganggap bahwa Toshiro adalah musuhnya. Toshiro dan Po kemudian memutuskan untuk langsung masuk ke dalam markas, dan lagi-lagi mereka harus berhadapan dengan para tentara yang menghadangnya. Namun akhirnya mereka dapat membunuh semua tentara itu dan berhasil bertemu dengan Sachi di sebuah ruangan. Toshiro terlihat sangat senang bisa bertemu kembali dengan Sachi. Namun karena perang belum berakhir, Toshiro meminta Sachi untuk tetap di sana bersama Po, sedangkan dirinya akan menghabisi semua musuh yang masih tersisa. Sachi terlihat sangat sedih saat itu karena ia harus berpisah kembali dengan Toshiro. Ketika Toshiro sedang berada di sebuah ruangan, dirinya kemudian mengalami pertarungan dengan Walker. Terlihat bahwa mereka saling menyerang satu sama lain dengan sebuah gerakan yang sangat sama, hingga Toshiro sempat terancam oleh Walker. Namun dengan sengaja dirinya malah menyayatkan senjata itu pada wajahnya serta melukai tangannya sendiri. Toshiro kemudian mengajak Walker bertarung dengan tangan kosong, dan Walker pun dengan terpaksa mencabut senjata yang sudah menempel pada tubuhnya. Mereka kemudian saling
menyerang satu sama lain dengan sebuah pukulan dan tendangan yang saling mengenai tubuh mereka. Hingga Walker bermain curang dan menyerang Toshiro dengan sebuah senjata dan senter. Toshiro pun menjadi sangat terpojok pada saat itu dan mendapat sebuah serangan yang mengenai sedikit lehernya. Namun dengan segera Toshiro langsung menghajar Walker dengan sangat brutal dan memukulkan tinju mautnya yang membuat Walker langsung tewas waktu itu juga. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Toshiro berjalan untuk menemui Phantom. Dirinya kemudian menyalakan sebuah rokok untuk sekedar menenangkan pikiran. Toshiro kemudian menyempatkan diri untuk menelepon Sachi dan meminta maaf kepada Sachi untuk yang terakhir kalinya. Sachi pun menjadi merasa panik dengan keadaan Toshiro. Ternyata di depan Toshiro sudah terdapat Phantom yang sedang menunggunya. Sempat terjadi pembicaraan kecil di antara mereka berdua hingga Toshiro sudah bersiap untuk bertarung dengan Phantom. Namun ternyata Phantom memiliki keahlian untuk mengendalikan pikiran seseorang. Phantom terus menyebutkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Toshiro di dalam hidupnya dan menyebutkan hal tersebut secara terus-menerus, dan secara otomatis tubuh Toshiro seolah melemah dan tak berdaya. Di kesempatan itu Phantom berniat untuk menusuk leher Toshiro dengan sebuah pisau. Namun tiba-tiba Toshiro kembali tersadar dan dengan sangat cepat langsung menggorok leher Phantom, yang langsung membuat Phantom tewas waktu itu juga. Toshiro kemudian berjalan sembari memegang lehernya itu, dan ternyata dirinya terkena sayatan pisau Phantom yang membuat leher Toshiro tergorok. Toshiro pun akhirnya terjatuh dengan darah yang keluar dari lehernya dan mengucapkan maaf kepada Sachi hingga dirinya benar-benar tewas. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Sachi terlihat sedang mengubur sebuah buku kenangannya yang merupakan milik Toshiro, dan mulai saat itu Sachi menjalani hari-harinya dengan ditemani oleh Pok. Di scene akhir terlihat seorang pria yang tak lain merupakan Toshiro yang mungkin berhasil terselamatkan saat terkena serangan oleh Phantom, dan film pun berakhir. Wah, seru juga ya filmnya, dan saya sarankan agar kalian menonton filmnya secara utuh karena banyak adegan-adegan menarik yang tidak saya tampilkan dalam video ini. Mungkin segitu saja pembahasan film Reborn. Bila kalian suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.